ulama mengatakan makanan dan minuman penduduk surga itu berubah menjadi aroma wangi dari tubuh mereka. Aroma wangi di tubuh mereka. Ini perkataan para ulama, wallahu taala alam, saya tidak menemukan hadisnya. Dan memang aroma penduduk surga wangi dari tubuhnya. Dan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan siapapun yang benar-benar mengerti memilih makanan dan makan dengan makanan yang benar-benar baik, halalan thayyibah, dengan pola yang benar, maka tubuh mereka akan wangi karena cara makan mereka benar dan makanan yang mereka makan benar. Dan bukti dalam hal ini adalah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu keringatnya wangi. Shalawatu Rabbi wa salamu alaihi. Kenapa? Karena ketika makan Allah pilihkan untuk beliau makanan terbaik, Allah pilihkan cara makan yang terbaik. Dan beliau melakukan itu. Memakan makanan yang dipilihkan oleh Allah untuknya dengan cara makan yang Allah pilihkan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga bukti nyata bahwa makanan itu memberikan pengaruh dalam aroma tubuh. Kalau itu terjadi di dunia untuk Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, apa susahnya bagi Allah untuk mewujudkan untuk seluruh penduduk surga? Mohon disusun di bawah ya pertanyaan. Karena ceramah juga, ngambil juga, nyusun juga, jawab juga nanti. Terlalu banyak kerjaannya. Baik, susun di bawah, nanti serahkan di atas. Makan, minum, buang hajat enggak. Apa yang mereka makan? Apa yang mereka mau? Di dalam Al-Quran, surah Al-Waqi'ah, wa fakihatin mimma yatakhayyarun, penduduk surga makan buah-buahan apa? Pilih sendiri. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun, daging dari burung manapun yang mereka inginkan. Dan sudah kita katakan kunci di awal, apa yang ada di surga puncak kenikmatan. Sehingga ketika makan buah-buahan, puncak kenikmatan, salah satu puncak kenikmatan buah-buahan, metik sendiri. Beda, makan buah-buahan dengan makan makanan seperti daging dan semacamnya, beda. Kalau daging, nggak enak, masak dulu baru makan nggak enak. Sehingga rata-rata orang yang tinggal makan akan merasakan lezatnya makanan lebih daripada orang yang memasaknya. Dan orang yang memasaknya tak merasakan nikmat senikmat orang yang tinggal makan. Sehingga ketika makan makanan yang ada di surga tinggal makan, nggak perlu masak. Buah-buahan beda. Dibanding menikmati buah-buahan yang sudah ada tinggal makan, lebih nikmat makan buah-buahan metik dulu. Di dunia ini juga demikian. Kesempurnaan makan buah-buahan apabila makan buah-buahan itu sambil metik sendiri. Betul tidak? Sehingga di surga suruh metik. Kalau buah-buahan suruh metik. Kutufuha daniyah. Memetik buah-buahan di surga, memetik buah-buahan yang sangat gampang. Sangat gampang metiknya. Di dunia metik juga, tapi kita harus manjat. Kita harus loncat. Begitu dapat buahnya, ketemu dengan semut atau serangga. Betul tidak? Di akhirat enggak begitu. Metik juga, tapi tanpa semua itu. Kutufuha daniyah, memetiknya sangat mudah. Penduduk surga itu sambil duduk di bangku, telekan, bisa metik buah. Sambil rebahan, baring, metik buah. Nggak ada di dunia ini. Jadi di surga suruh metik. Kenapa? Kesempurnaan makan buah-buahan, metik. Namun, giliran daging dan yang lainnya nggak disuruh masak. Tinggal ingin ada kata masak. Kenapa? Allah mewujudkan puncak kesempurnaan di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Penduduk neraka ada makanan? Ada. Apa makanannya? Di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil Allah katakan, wa ta'aman dza ghussah. Ada makanan untuk penduduk neraka, tapi makanan berduri ketika dimakan nyangkut di leher. Makanan berduri, dza ghussah, yang akan keselak. Makanannya berduri, buahnya berduri. Begitu dimakan nyangkut di leher, nggak keluar, nggak masuk. Satu duri saja dari duri ikan. Tahu kita gimana sakitnya kalau sudah nempel di leher. Bagaimana kalau buah-buahannya berduri. Mirip durian lah mungkin. Bayangkan durian dimakan sak kulit-kulitnya. Ini durinya neraka. Pasti lebih dahsyat dari durinya durian. Namun karena penduduk neraka begitu lapar, ada makanan berduri pun, makan aja lah. Yang penting bisa. Bisa apa namanya? Menunda lapar, walau berduri. Coba makan penduduk surga. Begitu dimakan hanya sampai leher. Bertambah kepedihan di atas kepedihan. Atau makanan mereka buah zakum, itu juga ada di dalam Al-Quran. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran bahwa di neraka ada sebuah pohon yang buah-buahannya disebut buah zakum. Bagaimana ada pohon di neraka? Allah Maha bisa segala-galanya. Buah zakum ini buahnya ada air. Namun airnya pahit luar biasa. Disiapkan untuk makanan penduduk neraka. Dia pahit luar biasa. Yang di dalam hadis disebutkan, lau anna qatratan min zakum.
Qutirat ala ahli dunya la afsad ala ahli dunya ma'asyihum. Seandainya satu tetes yang sangat pahit dari tetesan air buah zakum yang ada di neraka Allah, Allah teteskan di dunia ini, rusak semua makanan di permukaan bumi ini sudah. Satu tetes saja dari buah zakum itu diteteskan di dunia, seluruh makanan di permukaan bumi berubah menjadi pahit. Seluruh air di permukaan bumi berubah menjadi pahit. Itu yang akan diminum oleh penduduk neraka, wa'iyadzubillah. Lihat bagaimana Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada kita, dan apa yang Allah katakan kepada kita, ma'asyiral muslimin, bukan cerita. Bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita tentang neraka, bukan cerita. Sesuatu yang terjadi namun sudah disampaikan di awal ceritanya. Kisah kejadian yang sudah disampaikan di awal. Ini harus kita pahami di saat kita mendengar ayat-ayat Allah, di saat kita mendengar hadis-hadis Rasulullah SAW bicara tentang surga dan neraka. Sesuatu yang pasti akan terjadi namun sudah dikisahkan di awal. Hingga akhirnya penduduk neraka minta-minta kepada Allah, minta keluar. Diberi izin? Penduduk neraka yang kekal di neraka minta keluar, enggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah frustasi minta keluar tak diizinkan, minta dikurangkan azab. Tetap tak dikurangkan. Ketika minta keluar Allah katakan selama-lamanya kalian di sana. Ketika minta dikurangkan Allah katakan kami hanya akan tambahkan untuk kalian azab. Di dalam surah An-Naba, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakan azab di neraka jahanam, dan kami tidak tambahkan untuk kalian apapun kecuali hanya nambahkan azab. Jadi azab di neraka bertambah. Kian lama dia kian parah, kian lama kian makin dahsyat, kian lama kian luar biasa berat. Jangankan berkurang, yang ada bertambah. Sehingga akhirnya hidup penduduk neraka penuh dengan keputusasaan. Lalu minta kepada malaikat Malik, penjaga neraka, wahai Malik, mintalah kepada Rabbmu, matikan saja kami. Minta mati. Di dunia, rata-rata calon penduduk neraka, rata-rata itu haus hidup di dunia. Seolah-olah hidup mereka itu nggak pakai mati. Perasaan ya, kita bicara perasaan. Mustahil ada orang hidup tanpa mati. Tapi ketika mereka hidup itu seolah-olah mereka akan hidup di dunia selama-lamanya. Hidup dengan sepenuh sehat. Sehingga apa? Melakukan pelanggaran-pelanggaran tanpa ada batasan. Yang penting enjoy, yang penting saya suka, yang penting saya happy, dan tak memikirkan kematian. Kalau ditanya hati mereka, Allah katakan di dalam Al-Quran, yawaddul mujrimu. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah tabaraka wa taala mengatakan, lau yu'ammaru alfasana. Setiap mereka ingin mereka dipanjangkan usianya 1000 tahun. Penduduk di dunia, calon-calon penduduk neraka di dunia ingin hidupnya panjang di dunia ini untuk menikmati kenikmatan yang mereka rasakan. Padahal hanya kenikmatan semu. Kenikmatan sebentar, kenikmatan sejenak. Namun di akhirat terbalik, minta mati. Wa nadaw ya Maliku liyaqdi alaina rabbuk. Mereka teriak-teriak memanggil malaikat Malik, ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Doakan kepada Rabbmu agar Rabbmu mematikan kami saja. Qala, berkata malaikat Malik, innakum makithun. Kalian di sini untuk selama-lamanya. Innakum makithun. Pasti di sini di neraka untuk selama-lamanya. Enggak ada kata keluar, enggak ada kata mati. Siapa yang sanggup? Di dalam neraka, di kobaran api, bahkan api menyala di tubuhnya, tak ada air, tak ada makanan, adapun air seperti yang tadi, adapun makanan seperti yang tadi, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Ulama mengatakan kalimat selama-lamanya lebih parah daripada kalimat adab itu. Lebih dahsyat daripada kalimat adab itu adalah kalimat selama-lamanya. Kenapa? Kalau adab itu masih ada batas akhir, masih ada harapan untuk suatu saat keluar. Tapi kalimat selama-lamanya mematikan kesempatan itu.